Halo Sobat Opsiana, episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. So, selamat mendengarkan. Menutup 2023, gue pengen ngebahas tentang AI lagi. AI makin lama makin canggih. Nah, pertanyaannya balik lagi ke kita. Apakah kita sebagai manusia ingin mulai menerima kehadiran AI atau tidak? Yuk kita bahas terkait apa itu AI dan juga manfaatnya di Opsiana Podcast episode kali ini. Pembahasan seputar AI ini udah cukup sering gue bahas dan nggak henti-hentinya akan gue bahas karena perkembangan AI ini lumayan menarik ya. Di tahun 2018 dulu gue bahas penggunaan AI itu masih jarang banget. Dan orang itu masih berkutat kepada konsep AI itu harus seperti apa. Meskipun sudah ada implementasi tapi belum ada yang menonjol. Perusahaan-perusahaan yang ngembangin AI di tahun itu ya perusahaan-perusahaan teknologi yang gede kayak Google. Dan itu terus berlanjut sampai di tahun 2023 awal, di mana muncul sebuah produk AI yang benar-benar menggemparkan dunia, yaitu ChatGPT. Nah, disinilah perhatian dunia itu mulai terfokuskan, di mana banyak startup AI bermunculan dengan harapan bisa mengembangkan AI yang mutakhir seperti ChatGPT. Tentunya ini ngebuat ekspektasi di tahun 2023 bakalan banyak produk AI bermunculan. Ya memang lumayan banyak sih, tapi ternyata ketika mereka muncul, tenggelamnya juga cepat. Artinya apa? Artinya mereka tidak dapat mempertahankan popularitas mereka. Nah, di episode ini gue pengen ngebahas tentang AI-nya aja secara keseluruhan. Memperkenalkan AI itu seperti apa dan tujuannya untuk apa. Intinya lebih ke esensi AI itu seperti apa dulu sih. Sehingga ketika muncul lagi AI yang baru, orang-orang itu nggak kemakan hype seperti di awal tahun 2023. Jadi apa itu AI? AI itu adalah singkatan dari Artificial Intelligence. Artificial artinya buatan, intelligence artinya kepintaran. Kalau digabung ya tentunya udah jelas, kepintaran yang dibuat atau kepintaran buatan. Buatan siapa? Buatan manusia itu sendiri. AI itu sendiri adalah bentuk perkembangan dari komputer, di mana memang komputer itu dibuat berdasarkan atau dengan gambaran bagaimana cara manusia itu berpikir. Makanya jadilah komputer. Bedanya komputer dengan AI, kalau komputer itu ketika dia mau berpikir, kita sebagai operator atau manusianya harus memberikan inputan terus-menerus. Untuk satu pekerjaan yang sama, kita itu harus melakukan input terus-menerus. Kalau AI, kita itu cukup menginput satu kali, dan ketika kita melakukan pekerjaan yang serupa, biasanya kita tidak perlu menginput lagi. Karena apa yang sudah pernah kita input itu akan disimpan di dalam memorinya AI dan akan diproses, dipelajari lagi, sehingga memakan waktu jauh lebih cepat. Dan kesannya si AI ini dapat berpikir sendiri. Ya, itulah sedikit gambaran tentang apa itu AI dan sedikit cara kerjanya. Kalau cara kerja yang lebih kompleks itu tentunya ada pembahasan yang lain, tapi simpelnya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apa peran AI di dalam kehidupan manusia, terutama manusia saat ini ya? AI itu pada dasarnya nggak jauh berbeda dengan teknologi-teknologi yang ada saat ini. Mau itu teknologi non-informasi maupun teknologi informasi. Secara fungsi dia sama, yaitu untuk membantu mengerjakan pekerjaan manusia. Cuma bedanya AI itu skalanya dia udah lebih otomatis dan lebih digital ketimbang teknologi yang lain. Makanya diharapkan dengan kehadiran AI ini, pekerjaan-pekerjaan repetitif yang menggunakan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir manusia itu semakin dikurangi, sehingga manusianya itu bisa beralih ke hal-hal yang lain yang lebih produktif. Karena kan selama ini kekurangan dari komputer itu adalah dia memang ngebantu manusia untuk memecahkan masalah yang menggunakan kemampuan berpikir, tapi tetap masih harus dioperasikan oleh manusia itu sendiri. Jadi kalau ada masalah dalam pekerjaan, ujung-ujungnya ya yang disalahkan adalah manusianya. Karena memang masih hitungannya itu human error, masih ada ikut campur manusia. Diharapkan dengan adanya AI ini, manusianya itu lebih kepada
memantau kualitas kerja dari si AI ini. Meskipun dengan kondisi AI saat ini masih ada kemungkinan terjadi human error, tapi dapat diminimalisir sedemikian persen. Sehingga menjadi pilihan yang lumayan menarik bagi perusahaan untuk menggunakan AI dalam menjalankan operasional perusahaan mereka. Tapi tunggu dulu, memangnya kemampuan AI itu seperti apa sampai-sampai banyak perusahaan itu melirik potensi dari AI ini? Kemampuan AI itu banyak banget. Bahkan setiap kemampuannya itu dibikinin cabang pembelajaran AI itu sendiri. Tentunya kemampuan yang cukup diagung-agungkan oleh penggiat AI itu adalah kemampuan AI dalam mempelajari suatu task atau pekerjaan. Istilahnya kemampuan ini adalah machine learning. Kunci dari kemampuan machine learning ini adalah bagaimana AI itu bisa memahami pola-pola dalam pekerjaan kita. Sehingga kalau ada pola yang repetitif, maka AI itu bisa secara otomatis mengerjakan pekerjaan tersebut karena polanya aja dia udah paham. Kalau ada pola baru yang belum pernah dia pelajari, maka dia masih perlu mendapatkan inputan dari user atau manusia. Tapi setelah user tersebut memberikan input, maka itu akan disimpan kembali dan dipelajari kembali oleh si AI. Sehingga kalau pola tadi muncul lagi, maka itu udah dianggap kayak pola-pola yang terdaftar lah di mereka. Lalu ada juga kemampuan AI dalam memahami bahasa manusia, atau istilahnya itu NLP, Natural Language Processing. Tapi selain memahami ucapan manusia ya atau bahasa manusia, AI dapat mengeluarkan output berupa kata-kata ucapan manusia. Dimana kalau kita berinteraksi dengan komputer AI ini, itu udah seperti ngobrol dengan sesama manusia. Kehadiran kemampuan NLP ini tentunya memudahkan kita dalam berinteraksi dengan komputer, memberikan input kepada teknologi AI, dan juga memahami dengan mudah output yang dikeluarkan oleh komputer tersebut. Kemampuan selanjutnya adalah computer vision. Computer vision ini adalah kemampuan AI untuk memproses citra. Citra ini bisa berupa gambar, bisa berupa video. Sehingga kesannya itu si komputer AI ini bisa melihat kita sebagai manusia, bahkan bisa memberikan gambar yang dapat dilihat oleh manusia. Kemudian kemampuan lain itu adalah robotik. Nah, robotik itu merupakan kombinasi dari beberapa kemampuan yang tadi gue sebutin, tapi dibentuk atau digabungkan dengan mesin nyata, atau istilah kerennya adalah robot. Kemampuan yang lain adalah kemampuan mensimulasikan kecerdasan dari ahli-ahli atau expert. Kita mengenal kemampuan ini dengan istilahnya expert system. Kemampuan ini bisa dibilang semacam machine learning yang terspesialisasi ke bidang tertentu, di mana data yang dipakai untuk expert system ini ya fokusnya ke satu bidang itu. Kenapa dibilangnya expert system? Karena dia itu udah layaknya ahli-ahli manusia yang mumpuni di bidang tersebut, karena udah punya banyak data. Kalau ahli atau expert manusia itu kan selain data dia juga punya pengalaman. Nah, kalau ini lebih ke data-data aja yang jauh lebih banyak. Karena kan satu ahli itu beda pengalaman, beda data. Sedangkan kalau expert system ini, data yang berbeda bisa dikumpulin menjadi satu database di sana. Sehingga referensi dari expert system ini biasanya jauh lebih banyak. Nah, kemampuan-kemampuan inilah yang bisa dibilang membuat AI itu udah layaknya manusia dari cara berpikirnya. Ya bisa dibilang udah kayak manusia digitalnya lah. Dengan kemampuan AI yang sangat powerful ini, tentunya sangat ngebantu manusia dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Tapi ada masalah lain, yaitu tentang bagaimana sih sebenarnya cara yang tepat untuk menggunakan AI ini sehingga nggak berlebihan. Atau mungkin dari sisi pengembang aplikasi AI itu sendiri, gimana sih cara mereka itu mengembangkan AI yang tidak merugikan manusia. Ya bisa dibilang ini jatuhnya kepada etikanya lah ya. Yang digodok sekarang ini ya yang gue tahu itu tentang bagaimana sih ngembangin teknologi AI itu yang benar-benar ngebantu manusia. Jangan sampai ngebuat manusia itu kehilangan pekerjaan, karena memang sekarang fokusnya ke arah sana. Banyak orang protes karena takut AI itu menggantikan mereka dalam pekerjaannya. Etika-etika terhadap AI ini bisa dibilang belum ada pakem yang pas ya, belum ada pakem yang tepat gitu. Belum ada persetujuan di dunia juga. Jadi bisa dibilang etika-etika atau pakem-pakem yang ada saat ini ya basisnya masih dari perusahaan pengembangan AI itu sendiri.
Ya istilahnya visi misi perusahaan AI itulah. Tapi kalau gua rangkum ya, setidaknya ada beberapa kesamaan di mana pengembangan AI itu jangan sampai menggantikan manusia. Contohnya untuk expert system. Karena expert system ini datanya itu udah data dari ahli-ahli dan bisa dibilang udah lumayan ahli lah dalam bidangnya. Tetap dalam pengambilan keputusan itu harus manusia yang mengambil keputusan. Expert system itu hanya sebatas pertimbangan bagi manusia dalam mengambil keputusan dengan data-data yang ada di mereka. Kemudian, AI itu hanya boleh menggantikan manusia dalam mengerjakan pekerjaan yang sifatnya itu repetitif berulang atau memiliki pola yang sama terus-menerus, seperti yang udah gue jelasin tadi. Lalu etika terakhir itu, AI tidak boleh membahayakan manusia. Intinya tidak boleh mengancam kehidupan manusia. Kalau ini berhubungan dengan keamanan dari hidup manusianya itu. Jangan sampai disalahgunakan untuk pembuatan senjata yang tentunya akan berdampak kepada kehidupan manusia. Nah, pakem-pakem ini adalah etika dalam pengembangan AI. Nah, dalam penggunaannya sendiri gimana? Sebenarnya nggak jauh berbeda sih dengan pengembangan AI. Cuma balik lagi kan, jauh lebih sulit mengawasi orang yang menggunakan ketimbang orang yang membuat. Sehingga meskipun etika-etikanya itu ada, balik lagi ke penggunanya. Apakah penggunanya ini ingin menggunakan AI itu untuk tujuan yang baik atau yang jahat? Makanya ini yang menjadi halangan untuk dunia dalam menentukan pakem-pakem yang tepat terhadap AI itu sendiri. Karena yang dipikirkan itu jangan hanya kepada si pembuat AI-nya, tapi lebih kepada penggunanya. Dan biasanya ini dibalikin lagi kepada negara-negara yang sudah mulai memikirkan AI. Salah satunya Indonesia kemarin sempat gue bahas juga. Oke, jadi itulah sedikit pembahasan terkait AI. Semoga dengan penjelasan gue yang singkat ini, teman-teman bisa mendapatkan esensi dari perkembangan teknologi AI ini seperti apa. Dan tujuan dari kehadiran AI itu juga untuk apa. Perlu diingat ya, meskipun AI ini lumayan powerful, AI ini hanyalah semacam alat. Jangan sampai kita sebagai manusianya itu kehilangan kemampuan berpikir karena kita terlalu bergantung terhadap AI. Karena balik lagi, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini, bahkan yang nyiptain AI itu sendiri. Jangan sampai kita sebagai penciptanya itu malah hancur oleh buatan kita. So balik lagi, saran gue adalah bijaklah menggunakan teknologi AI ini. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.